teman-teman, kembali lagi di channel Expose, tempat kita membahas kisah-kisah kelam yang bikin bulu kuduk merinding. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang benar-benar tragis dan sangat menyayat hati. Kasus ini terjadi di Pontianak, di mana seorang ibu tiri tega menyiksa dan membunuh anak tirinya yang masih berusia 6 tahun. Kisah ini benar-benar mengejutkan dan penuh dengan intrik yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang melakukan hal sekejam ini? So, simak cerita lengkapnya. Kisah ini bermula dengan sosok bernama Ahmad Nizam Al-Fahri, seorang bocah berusia 6 tahun yang tinggal bersama ayahnya Ican dan ibu tirinya Iftahur Rahman atau yang biasa dipanggil IF. Sejak awal ternyata IF sudah tidak suka dengan Nizam. Dia menolak untuk mengurus Nizam bahkan sebelum menikah dengan ayahnya. Tapi siapa sangka ketidaksukaan ini berujung pada perbuatan yang sangat keji. Pada suatu hari, tepatnya di tanggal 21 Agustus 2024, Ican, ayah Nizam, pulang dari pekerjaannya di Kabupaten Sintang. Biasanya setiap kali pulang, Nizamlah yang selalu membukakan pintu, tapi kali ini pintu tidak terbuka. Ican mulai khawatir dan bertanya kepada IF, "Di mana Nizam?" Jawab IF sungguh mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Nizam sudah dijemput 2 orang laki-laki yang mengaku disuruh oleh ibu kandung Nizam untuk mengambilnya. Mendengar hal itu tentu saja Ican panik. Dia langsung menghubungi mantan istrinya, ibu kandung Nizam, untuk mengkonfirmasi. Tapi apa yang didapatkan? Mantan istrinya sama sekali tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dia tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjemput Nizam. Khawatir bahwa anaknya telah diculik, Ican dan IF pergi ke Mapolda Kalimantan Barat untuk melaporkan kejadian ini. Polisi segera bertindak, melakukan penyelidikan termasuk memeriksa CCTV di sekitar rumah mereka. Tapi anehnya tidak ada satupun rekaman CCTV yang menunjukkan adanya 2 pria yang mengambil Nizam. Ternyata Nizam oleh ibu tirinya, seorang wanita bernama IF yang berusia 24 tahun, dan yang lebih mengejutkannya lagi, IF sempat mengatur skenario seolah-olah Nizam hilang diculik oleh suruhan ibu kandungnya. Namun akting IF yang pura-pura mencari Nizam akhirnya terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan. Fakta mengejutkan terkuak. IF lah yang membunuh Nizam dan membungkus mayatnya dengan karung sebelum membuangnya di halaman rumah. Begitu terungkap, Tiwi, ibu kandung Nizam, merasa sangat terpukul. Kabar ini tentu saja membuat geger warga sekitar. Ketua RT setempat, Yana, yang ikut membantu pencarian, mengatakan bahwa jasad Nizam ditemukan pada Kamis malam sekitar pukul 7 malam. Kondisinya sudah membengkak dan menimbulkan bau tak sedap. Jasad Nizam ditemukan dalam karung, ditumpuk dengan pakaian kotor, jas hujan, dan bahkan ditutup lagi dengan keramik. Sungguh kejamnya ya. Sebelum jasad Nizam ditemukan, orang tuanya sudah melapor ke polisi dan menyebarkan berita kehilangan melalui grup WhatsApp dan media sosial. Kabar ini cepat menyebar dan banyak orang yang ikut mencari Nizam. Namun siapa yang menyangka bahwa bocah yang mereka cari ternyata sudah tewas mengenaskan dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Tiwi yang tinggal di Jakarta sudah 2 tahun terakhir jarang bertemu dengan Nizam. Meskipun jarang bertemu, Tiwi tetap berkomunikasi dengan Nizam lewat telepon dan video call. Tiwi ingat betul komunikasi terakhir dengan Nizam saat itu adalah Nizam meminta Tiwi untuk membelikan meja belajar. Sayangnya itu menjadi pesan terakhir Nizam. Dan yang bikin cerita ini semakin sedih adalah ketika Tiwi baru tahu bahwa selama ini Nizam sering mendapatkan penyiksaan dari ibu tirinya. Guru-guru di sekolah Nizam pernah melihat luka-luka di tubuh Nizam, tapi Tiwi tidak pernah melihatnya saat video call.
Tiwi sangat marah dan juga merasa sedih karena anaknya harus menderita begitu lama sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Tiwi juga minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam akun media sosialnya, Tiwi menyampaikan kemarahannya saat mendengar isu bahwa pelaku mungkin hanya akan mendapatkan hukuman ringan. Dari hasil prarekonstruksi, terungkap bahwa Nizam sudah sering mengalami penyiksaan dari ibu tirinya, IF yang berusia 24 tahun. Polisi menemukan bahwa korban pernah dikurung di ruangan belakang rumah dan tidak diberi makan. Ini adalah fakta yang sangat mengejutkan dan menyedihkan. Nizam ditemukan tewas terbungkus karung pada 22 Agustus 2024. Menurut Polda Kalbar AKBP Hari Yuda Siregar, pelaku EF menjalani 67 adegan dalam rekonstruksi ini. Polisi juga mengungkapkan bahwa motif pelaku pembunuhan adalah karena cemburu terhadap ayah korban yang dinilai kurang perhatian kepada IF saat hamil. Kita berharap kasus ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan semoga arwah Nizam tenang di sisinya. Terima kasih sudah menonton cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya di channel Expo. Sampai jumpa di video berikutnya.